Anak Tatiana Samoso dengan NIM 211049. Halo, aku Afeni Kulaningrum dengan NIM 211091. Halo, aku Ina Fausia dengan NIM 236146. Hai, saya Solihatul Munawarah dengan NIM 211020. Halo, perkenalkan nama aku Mauli Christine Sinaga dengan NIM 211093. Halo, selamat pagi, siang, malam, dan siapapun yang menonton. Pertama nih kita dari Kopi ya. Sekarang kita ada di bersama Andara juga. Hari ini kami akan melakukan kegiatan wawancara bersama salah satu karyawan personalia di Pustaka Jember. Berikut saya perkenalkan kepada Bapak Munir. Silakan Bapak perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat berjumpa dengan teman-teman dari Fisik. Iya, betul. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir, pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Bagaimana kepada Pak Munir? Alhamdulillah, tetap semangat, mudah-mudahan literasi dan daya baca tetap meningkat. Oke, baik, terima kasih sudah kami sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bapak dan sudah menyita waktu Bapak yang berharga seperti ini. Untuk wawancarai. Berikut partner saya akan memberikan pertanyaan pertama sampai ketiga. Silakan. Oke, silakan. Tanpa berlama-lama lagi ya Pak, mungkin bisa kita mulai saja untuk wawancaranya. Yang pertama itu terkait apa sih yang menjadi landasan dalam menjalankan program pelayanan di perpustakaan daerah Jember ini? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang standar nasional perpustakaan di kabupaten dan kota, ada 6 standar nasional perpustakaan, diantaranya standar koleksi, standar pelayanan, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Ada 6. Baik, kemudian Pak, bagaimana alur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang akan melakukan peminjaman buku di perpustakaan ini? Jadi untuk alur pelayanan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sudah ditentukan dalam SOP, standar operasional pelayanan. Jadi mulai dari jam buka, kemudian jenis-jenis layanannya, kemudian layanan sirkulasi, keanggotaan dan lain-lain sudah ditentukan di dalam SOP. Jadi untuk lebih jelasnya, dari pengunjung masuk, kemudian pengunjung atau pemustaka itu mengisi utama. Tamu kemudian silakan untuk menikmati layanan yang tadi kami ada layanan sirkulasi, ada layanan baca di tempat, ada layanan konsultasi dan lain sebagainya. Kemudian siapa saja sih yang sebagai stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Perpustakaan daerah ini? Ya. Untuk selanjutnya adalah Dinas Perpustakaan sebagai OPD dari pemerintah Kabupaten Jember, dipimpin oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan dibantu oleh secara struktur ada Sekretaris Dinas Perpustakaan, ada Kepala Bidang Perpustakaan, dan juga ada pejabat fungsional, dan juga petugas teknis perpustakaan yang akan melaksanakan layanan perpustakaan kepada pengunjung atau pemustaka. Mengapa standar pelayanan yang ada di instansi itu sangat penting bagi pemenuhan hak baik bagi penyelenggara pelayanan atau bagi masyarakat yang sedang berkunjung, Pak? Ya, itu kan sebuah ukuran apakah pelayanan yang diberikan ini bisa diterima atau tidak oleh masyarakat. Jadi perpustakaan ini pun juga ada ukurannya agar pelayanan yang diberikan ini sesuai, tidak keluar dari norma-norma kepatuhan perpustakaan, sehingga masyarakat juga terpuaskan untuk menerima layanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian Pak, di mana sekiranya masyarakat sendiri bisa mengakses sistem standar-standar pelayanan dari perpustakaan Jember, Dinas Perpustakaan? Jadi perpustakaan umum Kabupaten Jember ini memiliki beberapa layanan, ya. Baik layanan di dalam gedung ataupun layanan luar gedung ataupun juga layanan digital. Jadi kalau di layanan di dalam gedung ada layanan sirkulasi, ada layanan untuk pendaftaran, untuk pinjam, untuk pengembalian buku atau informasi yang lain. Kemudian ada layanan referensi, yaitu layanan untuk buku-buku ya, ataupun literatur yang dimanfaatkan untuk penelitian dan sebagainya. Ada juga layanan anak yang di dalam gedung, ada layanan live online, ada juga layanan untuk disabilitas. Jadi di situ di pojok itu layanan untuk berenang. Kemudian yang layanan yang ada di luar, kita ada layanan ekstensi, yaitu kunjungan bis perpustakaan keliling atau kunjungan mobil pintar, menyesuaikan dengan letak dan kondisi dari wilayah. Jika wilayah itu bisa dilalui dengan bis, kita akan kunjungi dengan bis. Kalaupun misalnya tidak memenuhi syarat untuk infrastrukturnya, maka kita bisa berkunjung dengan mobil pintar untuk itu. Kemudian ada juga layanan digital, jadi kita sudah punya e-book perpustakaan, bisa diunduh di Play Store. Kita memiliki hampir sekitar 20.000 eksemplar
Walaupun tidak bisa hadir secara fisik di perpus, masih bisa mengakses koleksi yang ada di e-book perpus desa kita. Kemudian Pak, kapan sih waktu pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan biasanya dilakukan Pak? Baik, untuk pemantauan itu secara periodik kita lakukan evaluasi selama sekitar 2 bulan. Kita akan evaluasi 2 bulan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan itu juga ada statistik juga yang ada di sistem aplikasi layanan kami. Di layanan kami kan sudah memakai Indeslab, jadi semuanya sudah terekam, baik mulai dari kunjungan, jumlah buku yang dipinjam, judul ataupun statistik perpustakaan. Artinya statistik pengunjung itu buku-buku apa yang dibaca, koleksi-koleksi apa yang disukai, itu juga termasuk dalam evaluasi. Juga tentu adalah sikap dari petugas perpustakaan kepada pengunjung, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai standar. Masuk juga kami juga evaluasi mengenai koleksinya, mengenai sarana-sarananya, dan juga Mungkin di sini ada satu partner saya Pak yang akan menambahkan pertanyaan surprise nih Pak, kejutan. Baik, partner saya Pak. Terkait tadi kan sudah disebutkan terkait e-book secara online itu ya Pak. Itu apakah termasuk tergolong dengan inovasi yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan ini Pak? Terkait inovasi pemberian layanan publik kepada masyarakat? Iya, betul. Memang setelah adanya masa-masa tidak diperkenankan tatap muka pada saat itu, ya itu kemarin itu ini kan mengurangi jumlah pengunjung kan jelas berkurang, sehingga minat masyarakat membaca juga menurun. Maka salah satu alternatif untuk jalan terbesarnya adalah digital, yaitu perpusda itu dengan buku digital. Yang kedua, selain itu juga kita juga ada web untuk pendaftaran anggota bisa secara online, ataupun untuk melihat kegiatan kami bisa ya kita di perpustakaan mengikuti perkembangan. Ada tes teknologi Ya, betul. Ya, salah satu inovasinya itu. Iya. Saya kembali ke Nona Saka. Baik, sekian informasi wawancara dari kami. Hari ini kelompok kami akan mengajak kalian untuk berkeliling di perpustakaan daerah Jember. Dan perpustakaan mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah. Dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Nah, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas yang berlangsung. Nah, ada pun beberapa landasan hukum yang dipakai dalam perpustakaan daerah Kabupaten Jember, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, kemudian Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Jember. Kemudian ada juga Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Kota. Nah, setelah kami melakukan wawancara, ada beberapa hal yang kami dapatkan, yaitu merupakan inovasi-inovasi pelayanan publik yang disediakan oleh perpustakaan daerah Kabupaten Jember. Yang pertama ada layanan sirkulasi, yaitu meliputi peminjaman, kemudian pengembalian buku dan perpanjangan peminjaman buku. Kemudian yang kedua layanan referensi, yaitu referensi yang digunakan bagi penelitian-penelitian yang memerlukan referensi tinjauan pustakaannya. Kemudian yang kedua ada layanan anak yang bisa kita lihat ada di lantai 2 dengan tampilan yang sangat menyenangkan serta bacaan-bacaan anak yang sangat bervariatif. Kemudian ada layanan disabilitas, ada layanan asistensi berupa bis dan mobil pintar. Kemudian ada e-book dari perpustakaan daerah Kabupaten Jember yang dapat kalian akses di website buku.id. Nah, ada beberapa jenis pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan daerah Kabupaten Jember. Yang pertama jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit terdiri dari pelayanan teknis dan pelayanan perpustakaan. Nah, pelayanan teknis itu apa aja? Itu mencakup pengadaan dan pengelolaan bahan perpustakaan. Sedangkan pelayanan pemustaka merupakan pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi. Cukup sekian, itulah tadi alur pelayanan publik di Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember. Bye-bye.